Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita telah masuk pada pertemuan yang ke-6. Tema kita adalah tentang akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya, Budi Jayaputra, STHI MH. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada pengertian dari akhlak terhadap Rasulullah. Akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap-sikap seorang Muslim terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Setelah peninggalnya yang dibenarkan dalam Al-Quran dan ajarannya, yaitu As-Sunnah. Akhlak kepada Rasulullah setidaknya ada 4. Yang pertama adalah membenarkan keberadaan Rasulullah SAW, mencintai dan memuliakannya, mengikuti dan mentaatinya, serta mengucapkan sholawat dan salam kepadanya. Yang pertama adalah membenarkan keberadaan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah terakhir dan tidak ada lagi Rasul dan Nabi selain beliau. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bahwa tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang dari kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, ini sangat penting sekali sebagai sebuah informasi dan ketetapan bagi kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, maka itu tidak diterima di dalam Islam. Contoh seperti Ahmad Musadik, ya, yang buat heboh gara-gara mengaku nabi dan dia memimpin sebuah organisasi yang disebut Gavatar yang sempat menghebohkan Indonesia. Kemudian ada Lia Eden atau Lia Aminuddin yang mengaku bermimpi ketemu malaikat Jibril. Lalu dia diberi air zam-zam. Ya, di rumahnya juga ada air zam-zam. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian ada lagi Sri Hartati, ya, mantan guru PNS asal Pekalongan yang mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Ada lagi Gus Jari, mengaku sebagai Nabi Isa Habibullah dan mendapatkan wahyu akhir zaman. Ini cuma contoh saja 4 orang ini. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali, ya, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, berdasarkan ayat yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, Khatamul Anbiya, ya, penutup para nabi, sehingga tidak boleh ada seorang pun yang mengaku nabi. Nah, oke, baik. Selanjutnya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam surah As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi
basyiron wa nadhiron walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sehingga perlu dipahami di sini bahwa Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia, tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, tidak hanya sebagian golongan, tapi semua umat manusia. Selanjutnya, kedatangan Rasulullah SAW di muka bumi merupakan rahmat terbesar untuk alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Akhlak yang selanjutnya adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Jadi sebagai umat Islam, mencintai dan memuliakan Rasul itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taro wa amwalu taro dan seterusnya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau Rasulullah itu ya kita nomor 2 kan, nomor 3 kan, dan seterusnya ya, dalam hal kecintaan kepada Allah dan Rasul, kita jadikan hilang kecintaan kita kepada Rasul, maka itu akan mendapatkan sesuatu yang negatif, sehingga Allah mengancam fatarabbasu, maka tunggulah ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, ini bermakna negatif. Maka hati-hati, jangan sampai keluarga kita, harta kita ya, itu usaha-usaha yang kita lakukan itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ekspresi cinta kepada Rasulullah sepeninggal beliau yang dapat dilakukan antara lain ya, yang pertama memuliakan dan tidak mencela Rasulullah. Kedua, memuliakan dan tidak mencela para istri dan sahabatnya. Yang ketiga, tidak meragukan ajaran Rasulullah. Kita tidak boleh ragu-ragu. Yang keempat, rela mengorbankan harta benda untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, ini coba teman-teman lihat gambar ini. Ya. Ini sudah melakukan penghinaan. Ini dilarang. Apalagi yang melakukan umat Islam. Ya, non-Islam saja dilarang, apalagi umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ini coba lihat, ada karikatur. Ya. Seolah-olah Nabi itu menyukai anak kecil, padahal tidak seperti itu. Ya. Kejadiannya, jadi Nabi tidak menikahi Aisyah itu karena nafsunya. Ini sama saja menghina istri Nabi. Jadi kisahnya itu panjang, di mana waktu itu Abu Bakar sebagai ayah dari Aisyah ya, kedatangan tamu untuk melamar Aisyah. Tetapi Abu Bakar tidak setuju.
Lalu mencarilah bagaimana cara supaya tidak terjadi perperangan. Karena kalau ditolak, salah satu kabilah melamar kabilah lain lalu ditolak, itu biasanya tersinggung. Lalu akan terjadi pertempuran. Maka Abu Bakar menemui Rasulullah. Ya, bagaimana ini? Akhirnya Abu Bakar memohon kepada Rasulullah agar supaya Rasulullah mau menikahi Aisyah. Nah, karena Rasul yang menikahi Aisyah, dipinanglah Aisyah oleh Rasulullah, maka kabilah tadi tidak mungkin berani mengajak perang. Tetapi Aisyah tidak langsung dibawa ke rumah oleh Nabi. Ya, Aisyah tidak langsung dibawa ke rumah. Ya, ditunggu sampai cukup umurnya. Nah, ya. Kemudian tidak meragukan ajaran Rasulullah. Contohnya terkait dengan keajaiban lalat. Ya. Jadi lalat itu di sabda Nabi disebutkan apabila minumanmu dihinggapi lalat, ya, masuk ke dalam minumanmu, maka tenggelamkanlah lalat tadi. Karena dalam lalat itu ternyata dalam sebuah penelitian, satu sayapnya itu bawa penyakit, satu sayapnya itu ya mengandung penawar penyakit itu. Nah, ya. Jadi tidak boleh menghina atau meragukan ajaran Rasulullah. Selanjutnya rela mengorbankan harta benda untuk kepentingan dakwah Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi dalam Islam itu ketika kita menerima seruan Rasulullah dan kita mau berkorban untuk Islam, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar itu menyerahkan semua hartanya untuk dakwah Islam. Umar menyerahkan separuhnya harta yang dia miliki, dan Utsman tidak menyerahkan semua atau separuh, tapi Utsman termasuk yang terbanyak karena Utsman bin Affan itu termasuk orang kaya raya, dan hingga saat ini ya Utsman itu masih punya rekening hartanya dan dibagikan, diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Nah, ini menarik ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ada anjuran membelanjakan harta ya di jalan Allah. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagai rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita dianjurkan untuk mempergunakan harta kita itu dalam koridor fisabilillah atau jalan Allah. Nah, mengikuti dan mentaati Rasul. Sekarang kita perhatikan ya bagaimana mengikuti ya Rasul. Mengikuti dan mentaati Rasul. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Maka dengan demikian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan adapun Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki hak pada Rasulullah, ya mengikuti dan mentaati. Gak boleh ragu. Sebagaimana Ali Imran ayat 31 ini dijelaskan bahwa kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, tentunya juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi jangan sampai ngakunya cinta kepada Allah, perintah Nabi tidak mau diikuti, karena Nabi itu adalah utusan Allah, dan ini wajar saja. Ya. Selanjutnya di dalam surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.
Ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau kita itu taat kepada Allah, mestilah kita itu taat kepada Rasulullah. Nah, di surat An-Nisa 69, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini menarik, ya. Jadi kalau orang itu mentaati Allah dan Rasul, maka nanti di akhir akan bersama-sama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ya, setara dengan para nabi posisinya, para sidikin, dan orang yang mati syahid dan orang soleh di akhirat nanti. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa dalam berittiba atau mengikuti nabi itu, ya, perlu juga diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Jadi nabi sekaligus rasul. Yang kedua, pribadi beliau sebagai manusia biasa. Ya, karena memang Nabi Muhammad itu manusia juga, ya, punya sesuatu yang tidak beda dengan kita. Yang ketiga adalah pribadi Muhammad SAW itu sebagai orang Arab. Nah, ada apa ini? Maka kita perlu perhatikan, ya. Yang pertama adalah pribadi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Kita lihat ayat ini, ya. Surat 33 ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ini surat Al-Ahzab, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu karena utusan Allah, maka menjadi suri teladan bagi kita. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya itu sebagai teladan kita, ya, acuan kita, contoh bagi kita. Yang kedua, pribadi Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Ya, karena Nabi Muhammad itu juga manusia, tentunya Nabi Muhammad tidak mungkin menguasai semuanya, sebagaimana fitrahnya manusia, ya. Jadi seperti dikisahkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, sementara penduduk Madinah sedang melakukan pendebungaan kurma, jadi bunga kurma itu dikawinkan, ya, seperti itu, penggabungan ini maksudnya. Lalu baginda bertanya, apa yang kamu lakukan? Mereka berkata, kami sedang melakukan penggabungan kurma, pengawinan kurma. Lalu baginda bersabda, andai tidak kamu lakukan, itu mungkin lebih baik. Lalu mereka meninggalkan aktivitas penggabungan bunga itu. Kemudian ternyata pohon kurma itu berbuah buruk atau kurang buahnya. Nah, Rafiq bin Khadij berkata, lalu mereka mengabarkan hal itu kepada baginda. Baginda bersabda, aku ini seorang manusia. Jika aku merintahkan kalian dengan sesuatu daripada agama kalian, maka ambillah. Jika aku merintahkan kalian pada sesuatu yang berupa pendapat atau ra'yu, maka aku hanyalah seorang manusia. Jadi ada sisi-sisi, ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah, yang Nabi kita ini sebagai karakter manusia biasa seperti kita, fitrahnya. Nah, yang ketiga, pribadi Muhammad SAW sebagai orang Arab. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Nah, Gus Dur pernah berkata, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, ya. Maksudnya apa? Ya, Islam itu adalah sebuah agama yang tidak mengubah tradisi yang ada, dalam tanda kutip, ya, termasuk bahasa, tidak perlu diubah. Jadi aku jadi ana, ya, sampean jadi antum, sedulur jadi akhi, ya. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya. Ini Gus Dur, ya. Maksudnya apa? Jangan disalahpahami di sini. Bukan berarti jadi sebuah kewajiban bagi kita mengubah, ya, bahasa yang biasa kita lakukan dan budaya yang kita lakukan harus dibawa ke Arab-Araban. Seperti ana, nahnu, antum, ya, itu kan bahasa. Jadi tidak
mengapa orang memanggil kita Anda, sampean, sedulur, aku, itu nggak masalah. Jangan seolah-olah karena tampak supaya dianggap orang yang muslim hakiki, atau muslim yang soleh, atau muslim yang lebih baik dari muslim yang lain, lalu kita ganti dengan anak, antum, akhi, dan lain sebagainya. Nah, tapi bukan juga kita harus ya mencela pakaian yang dipakai oleh sebagian muslim, ya, yang itu mungkin ada di Arab. Nggak boleh juga, ya. Kan ada juga yang bilang jangan ke Arab-Araban, ini Indonesia bukan Arab. Nggak seperti itu juga, ya. Itu contohnya ini pahlawan nasional kita ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, ya, Imam Bonjol, ya, dan lain sebagainya, Diponegoro, ya. Nah, itu para pahlawan nasional yang muslim itu biasanya pakai sorban. Jadi jangan sampai kita berlebihan, ya, menanggapinya. Itu terkait juga dengan teman-teman yang bercadar, jangan juga dicaci maki. Tapi teman-teman yang bercadar juga jangan merendahkan orang yang tidak pakai cadar. Ini yang sering terjadi, ya. Itu tidak boleh menghina orang yang berpakaian seperti Arab juga. Tapi orang yang berpakaian seperti Arab jangan menghina orang yang tidak sama dengan mereka. Nah, ini kehidupan sosial. Perkawinan, kekeluargaan, adat istiadat, ya. Positif yang bisa kita ambil, dermawan, pemberani, setia, rahmah, ya, ramah, sederhana, pandai bersair, dan memiliki ingatan yang kuat. Nah, ini dari kehidupan sosial orang Arab. Ini bisa diambil, ya. Orang Arab itu sangat dermawan, suka berbagi. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya. Mereka itu malah rebutan cari orang yang mau berbuka puasa bersama mereka. Pemberani, orang Arab itu pemberani, setia, ya, ramah, sederhana, pandai bersair. Jadi orang Arab itu pandai syair dan memiliki ingatan yang kuat. Nah, ini yang tidak dimiliki semua umat manusia. Tidak semuanya bisa memiliki ingatan yang kuat. Ya, orang Arab itu kuat sekali. Jadi mereka bisa menghafal nama nasabnya sampai ke Nabi Adam. Oh, bayangkan itu, ya. Kita kalau sudah sampai ibu, nenek, buyut, wah, itu udah repot ke atasnya tuh nama-namanya. Tapi orang Arab kuat daya ingatnya. Sehingga sampai sekarang itu Al-Quran terjaga, hadis juga terjaga, ya. Nah, kemudian yang negatif jangan, ya. Seperti kemerosotan moral, kalau terjadi jangan diikuti. Kejahatan, kemusyrikan, ketidakadilan, dan fanatisme suku itu tidak boleh diikuti kalau itu ada pada mereka, ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ini kan budaya ini. Makan, keliling, ya, nampan, ya. Dan ini tidak wajib kita ikuti, tidak harus. Ini karena terkait dengan budaya. Mereka emang seperti ini budayanya, ya. Tuh, kalau makan satu onta, satu nampan besar, oh kita nggak kuat, ya. Saya pernah mengalami makan sama orang Arab itu, nggak kuat ngikuti cara makan mereka. Jadi mereka itu makan seperti ini, daging, lauk, nasi. Kalau kita kan nasi, lauk, daging, ya. Kita daging sepotong bisa habis untuk 2 piring nasi. Mereka daging sebesar ini, nasinya sedikit, ya. Nah, ini, ya. Jadi ada yang bernilai budaya yang memang kita tidak bisa mengikuti. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi Imam Ahmad. Jadi itu fungsi Rasul diutus. Sehingga kita kalau mencontoh Nabi, maka insya Allah, ya, akhlak kita akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan orang-orang bisa menerima kita, siapapun mereka, ya. Kemudian lakukanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan, ya. Hadis dari riwayat Bukhari. Jadi kalau kita ada perintah dari Nabi, kalau kita mampu lakukan, kalau tidak ya jangan. Sehingga nggak usah memaksakan diri. Nah, orang terkadang itu tidak bisa membedakan mana perintah, mana itu kaitannya dengan budaya, mana kaitannya dengan kondisi Nabi sebagai manusia biasa. Dan ketika perintah pun dari Nabi lakukan
semampunya, ya, jangan dipaksakan sehingga kita bertentangan dengan yang lainnya, ya. Itu. Kemudian akhlak kepada Rasulullah selanjutnya adalah mengucapkan sholawat dan salam, ya. Sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, ya. Nah, ini ada juga sholawat yang panjang, ya. Silakan, sholawat itu yang penting memuliakan Nabi, ya. Apalagi hari Jumat diperintahkan banyak-banyak sholawat. Di hadis lain dikatakan barang siapa yang berselawat kepada Nabi, dia mendapatkan satu kebaikan, ya. Nah, demikian materi kita, teman-teman sekalian. Materi tentang akhlak kepada Rasulullah. Maka teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama lebih dekat kepada Rasulullah dengan mempelajari materi ini, dan lebih baik akhlak kita kepada Rasulullah dengan cara mentaatinya, ittiba kepadanya, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang dia lakukan, ya, apa yang beliau lakukan, maka akhlak kita akan bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, jangan lupa selalu belajar, cari pengetahuan. Karena berbeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jangan pernah bosan-bosan menuntut ilmu. Nah, tugas teman-teman untuk materi kali ini seperti biasa, yaitu membuat resume. Dan buatlah resume itu sebaik mungkin, karena itu merupakan karya teman-teman sekalian. Nanti kalau teman-teman membaca kan terasa sekali hasilnya. Mana yang baik, mana yang tidak. Jangan dibiasakan untuk mencontek, copy paste hasil dari temannya. Karena sama-sama harus membaca, sama-sama harus menulis, dan semua tugas ditulis tangan. Jangan diketik dan jangan menggunakan aplikasi. Ya, dari tulisan ketikan menjadi tulisan tangan, jangan. Mari menuntut ilmu dengan jujur untuk memperoleh keberkahan ilmu itu sendiri. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap semangat di masa pandemi. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, ya. Jangan lupa rajin mencuci tangan. Jangan sering-sering berkerumun. Dan jangan lupa jaga jarak. Ya, semoga kita diberi kesehatan selalu dan kita bisa kuliah tatap muka offline di kampus yang sudah kita rindukan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.